Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviani Boromante. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya dari semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi fisiologi tumbuhan, yaitu mempelajari tentang nutrisi pada tanaman. Berikut penjelasan dari saya. Nutrisi tanaman adalah elemen-elemen penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nutrisi ini bisa berasal dari tanah, udara, atau sumber eksternal seperti pupuk. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai nutrisi tanaman. 1. Makronutrien. Makronutrien adalah unsur-unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah besar. Ini dibagi menjadi dua kategori, unsur utama dan unsur sekunder. A. Unsur utama. Nitrogen. N. Nitrogen penting untuk pertumbuhan vegetatif seperti daun dan batang karena merupakan komponen utama dalam protein dan klorofil. Kekurangan nitrogen menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan terhambat. Fosfor. P. Diperlukan untuk pembentukan energi atau ATP, DNA, dan sistem akar yang kuat. Tanaman yang kekurangan fosfor biasanya tumbuh lambat dan menghasilkan bunga dan biji yang sedikit. Kalium. K. Berperan dalam regulasi air dalam tanaman, mengaktifkan enzim, dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Kekurangan kalium membuat tanaman lemah dengan ujung daun yang mengering. 6. Pemberian nutrisi tambahan. Jika tanaman menunjukkan gejala kekurangan nutrisi, pemberian nutrisi tambahan melalui pupuk bisa dilakukan. Pupuk bisa berbentuk pupuk organik, kompos, pupuk kandang, atau pupuk organik, NPK, pupuk mikro. Aplikasi pupuk harus dilakukan sesuai dosis yang tepat untuk menghindari over fertilization yang bisa menyebabkan kerusakan tanaman. 7. Hubungan dengan mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah seperti bakteri penambat nitrogen dan mikoriza membantu dalam proses penyerapan nutrisi. Bakteri Rhizobium misalnya membantu tanaman lagu memperoleh nitrogen dari udara, sementara mikoriza membantu meningkatkan penyerapan fosfor. Dengan memahami kebutuhan nutrisi tanaman, petani dan tukang kebun dapat memastikan tanaman mereka mendapatkan elemen yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Terima kasih. Dampak dari kekurangan dan kelebihan nutrisi pada tanaman dapat sangat memengaruhi pertumbuhannya. 1. Dampak kekurangan nutrisi pada tanaman. Kekurangan nutrisi pada tanaman dapat menyebabkan gejala yang berbeda tergantung pada elemen hara yang tidak mencukupi. Berikut beberapa dampaknya. A. Nitrogen. Dampak kekurangan. Tanaman akan menunjukkan pertumbuhan yang terhambat, terutama pada daun. Daun menjadi kuning mulai dari daun yang tua karena nitrogen bergerak dari daun tua ke daun yang muda. Gejalanya menguning pada daun tua, tanaman kurus dan daun lebih kecil. Fosfor. Dampak kekurangannya penting untuk pertumbuhan energi dan sistem akar. Kekurangan fosfor menyebabkan pertumbuhan akar yang buruk serta daun menjadi keunguan karena akumulasi antosianin. Gejalanya daun berwarna ungu kebiruan, pertumbuhan lambat, dan bunga serta buah yang sedikit. Kalium. Dampak kekurangannya tanaman menjadi lemah dan rentan terhadap penyakit dan kekeringan. Kalium berperan dalam pengaturan air dan aktivasi enzim. Gejalanya ujung dan tepi daun mengering atau menguning. Daun lebih tua terdampak lebih dulu, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. D. Kalsium. Dampak kekurangannya diperlakukan untuk pertumbuhan sel. Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan sel yang buruk, terutama pada ujung tanaman dan akar. Gejalanya busuk ujung buah, ujung akar yang mati, deformasi daun. Dampak kekurangan magnesium merupakan komponen utama klorofil yang menyebabkan fotosintesis terganggu pada daun tua.